Waktu itu menerima bully seperti apa biar jadi alert sendiri buat kita. Yang pernah dialami paling buruk gitu. Oh, jangan deh Mbak. Yang bisa di-share aja. Yang bisa di-share Mbak Tika. Verbal, fisik, terus kalau dulu tuh kan SMA itu Semuanya tahu. Oh iya ya. Di institusi sekolah itu kadang-kadang Jadi dia mah. normalisasi sih, misalnya kakak kelas dan adik kelas gitu, dan ada yang memang itu menjadi tradisi dan ketika kita ngadu ke guru terus kayak ya emang begitu loh jawabannya gitu, dan itu karena udah tradisi itulah ya, itu nggak bisa break the cycle saat itu juga. Tapi kan kita yang mengalami itu kita sempat ngerasa apa ya, low self esteem, terus kita ngerasa nggak berharga, ngerasa mau berangkat sekolah itu males gitu kan, belum sampai bunuh diri sih karena saya takut sih. Ini masih ada. Masih ada di sini gitu. Dulu kan kayaknya itu masih tabu ya. Tapi kalau sekarang enggak kena. Nah kalau sekarang kan generasi sekarang itu kan sebenarnya saya bukan mau banding-bandingin sih, tapi kan mereka terbiasa dengan kemudahan dan mereka terbiasa dengan apa ya, takutnya mentalnya tidak sekuat yang zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin dibully tuh kita oh ya udah nggak ada yang diviralin ya udahlah gitu. Nah kalau sekarang kan udah banyak informasi yang mengalir, bisa juga dengan suicide gitu. Nah itu kan bahaya gitu, itu bisa pertaruhannya nyawa gitu. Jadi bullying bukan cuma sekedar for fun aja, bukan cuma apa ya, itu nggak bisa dibilang tradisi, itu tuh mengancam nyawa gitu. Jadi terus stop gitu. Waktu itu separah apa Kak sampai akhirnya membekas banget nih sampai sekarang? Ya pokoknya merugikan mental, ekonomi, terus fisik sih ya memalukan aja sih. Jadi kayak memang malas dibahas, tapi ya I will never forgive them gitu. Keluarnya akhirnya bisa berdamai. Berdamai itu karena memang apa ya, akhirnya menormalisasi kayak oh ya udah itu tradisi kali, oh ya ini gitu. Jadi dan semakin dewasa tuh pada akhirnya ya alhamdulillah saya nggak apa-apa gitu. Jadi itu udah apa ya, Terpaksa harus berdamai. terpaksa harus berdamai karena waktu itu emang nggak mikir healing, itu sudah sibuk apa kerja apa segala macam. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apalagi baca skenario kayak gini ya, tuh mikir kayak gue juga pernah diginiin dulu gitu, terus kayak gitu, jadi kayak kesel lagi gitu. Cuman pada akhirnya ya bersyukur aja masih baik-baik aja sekarang. Semoga sekarang udah benar-benar udah damai. Nggak tahu sih sebenarnya. Tanyain lagi sih. Menanamkan untuk anak tidak menjadi pembuli dan korban bully mungkin kan. Sebenarnya kalau untuk anak-anak gue dulu ya, lu aja nih. Ntar gantian. Hampir sama ya. Saya nggak tahu kan, gue anak masih kecil. Oke, ya dari yang ABG dulu ya. Yang dari yang ABG. Satu SMP. Tapi kurang lebih sama. Tadi Tika juga ngerasa bahwa self dan tadi disampaikan ketika yang bullying paling besar ketika harga diri, kepercayaan diri seorang manusia hancur. Dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan nggak ada yang percaya sama dia. Jadi gue tanamkan anak gue sekarang adalah selama lo melakukan hal yang baik dan tidak dengan sengaja menyakiti orang, lo harus punya kepercayaan diri yang kuat. Apapun yang lo rasain, lo sampai cerita. Kalau lo nggak berani ngomong ke orang tua, lo atau bukan ke siapapun. Yang penting lo harus berbatasan lo jangan sok kuat tapi lo nggak kuat. Karena nyata justru dunia luar sana lebih baik apa yang kita harapkan. Jadi lo harus lebih kenal perasaan lo lebih tahu apa yang lo rasain, dan jangan pernah ragu untuk ngobrol kalau lo rasain itu ngobrol. Itu ya, berdasarkan pengalaman lo juga. Ya kalau aku sebenarnya kan akhirnya mikir kayaknya tuh yang memang harus aku kuatin terus itu adalah koneksi dulu, koneksi before connection sih katanya kan. Jadi mungkin saya tuh khawatir misalnya anak saya udah sekolah terus misalnya nggak bisa cerita karena ngerasa nggak ada koneksi sama saya, karena ada jarak gitu, mereka ngerasa nggak bisa secara open. Nah itu tuh yang sebenarnya saya pupuk dari sekarang supaya ibu ada buat kamu, ibu ada buat kamu gitu. Ayah, ibu mereka tuh ada. Ya ini memang ada circle apa, kita support system kamu loh, itu yang harus ditanamin banget sih, dikuatin banget. Dan kalau misalnya aku sih nanamin pada akhirnya karena aku pernah ngalamin bully, aku mikir kalau kamu dibully orang, lawan.
nggak boleh terima aja, lawan, kamu pukul balik, aku bilang gitu. Ini defense, self defense, aku bilang gitu. Itu bukan berarti kamu jahat, enggak, tapi kamu jangan sampai mulai duluan. Kalau kamu mulai duluan, ibu nggak akan belain gitu. Itu motivasinya ya. Motivasinya tuh membela diri, itu tuh sah menurut aku. Dan itu tuh harus diberaniin sih di anak-anak ya. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya didorong atau dipukul atau dikatain itu diem aja gitu. Dulu sih saya diem gitu, terus kayak mikir Berarti belajar dari apa yang udah kita lewatin kan. iya belajar dari situ akhirnya. Itu sih pernah ada laporan nggak ke ketika soal aku dibully, aku didorong terus benar kayak gitu sampai akhirnya kamu keluar kata-kata kalau dikarenakan lawan. Lawan balik ya. Pernah waktu itu dia apa sih pecinya direbut, terus udah gitu sampai ke jambak katanya rambutnya tadi ditarik, terus kamu ngapain? Aku diem aja. Oh lain kali kamu ambil balik aja, kamu usahain kalau itu punya kamu ambil balik, kamu rebut balik. Gak apa-apa nak, berani ya. Terus aku bilang juga ke bu gurunya, bu kalau anak saya bela diri biarkan. Gelut deh. Ibunya begini. Emang ibunya punya pindah sekampung ya gitu sih. Dan Akhirnya gimana mungkin? akhirnya mulai sekarang sih dia mulai lebih gampang ngomong sih, kayak misalnya jangan geser aku, kalau kamu di situ aku duduk di mana gitu, kayak gitu maksudnya sifat asertif tuh ada gitu. Mungkin tadi kan Bentar lagi gedenya gimana? ketika yang mau berbagai cerita, mungkin Mas Rizky juga punya pengalaman tentang bullying kah? Entah diri sendiri atau mungkin anak gitu atau seperti apa sih Mas Rizky? Berat ya. Ke gua aja kali ya, kalau ke anak kayaknya belum sampai situ. Oh iya. Kalau dibully sih alhamdulillah nggak berani. Dan ngebully juga enggak. Tapi mungkin gua tertarik sama isu tadi, percaya diri itu penting gitu. Jadi apapun yang kita mau menempatkan di lingkungan kita, kalau anak sekarang bilang mau jadi anak populer kah atau mungkin buku olahraga nggak penting. Yang penting adalah lo punya keyakinan bahwa lo benar, lo lakuin apa yang lo lakuin. Jangan cuma karena lo ikut atau segala macam. Karena begitu lo nggak punya keyakinan, itu yang tadi lo bilang, kelihatan lemah, nggak yakin sama dirinya, orang bisa masuk buat jatuhin lo. Jadi ketika lo udah punya self confidence, itu yang penting. Dan satu banget dari gua ke anak-anak gua, jangan pernah dengan sengaja niat nyakitin orang. Kecuali tadi tambahan bagus dari Tika, kalau dia nyakitin lo, silakan bilang. Kira-kira itu sih pengalaman kembang gue. Karena gua dulu